Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Fauzia, mahasiswi keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil dengan late hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca persalinan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Nina. Saya Pagi. boleh duduk ya? Iya, silakan. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sudah mendingan dari kemarin. Jadi masih ingat saya ya Bu ya, saya Nikma, saya mahasiswa dari keperawatan UNER. Kita kemarin sudah sepakat untuk sama-sama belajar tentang late hemorrhage postpartum atau perdarahan pasca persalinan. Jadi saya minta waktunya Ibu kira-kira 10 menit untuk sama-sama belajar apa itu perdarahan pasca persalinan. Saya mulai Bu ya. Iya. Jadi perdarahan pasca persalinan itu adalah keluarnya darah lebih dari 500 cc saat persalinan normal dan lebih dari 1500 cc saat persalinan sesar. Untuk perdarahan ini waktunya lebih dari 24 jam sampai dengan 12 minggu setelah kelahiran plasenta atau ari-ari. Pada umumnya ibu hamil itu wajar Bu ya untuk perdarahan, tapi yang tidak wajar itu jika jumlahnya terlalu banyak. Untuk penyebabnya ada 4 T. T yang pertama adalah tonus. Tonus itu adalah kemampuan uterus atau rahim untuk berkontraksi. Fungsinya kontraksi pada uterus ini untuk menutup pembuluh darah yang sebelumnya terbuka karena terlepasnya ari-ari. Pada pasien dengan late HPP biasanya mengalami atonia uteri. Atonia uteri itu adalah kondisi di mana uterus atau rahim tidak dapat berkontraksi sehingga pembuluh darah tetap terbuka sehingga perdarahan terjadi. Selanjutnya T yang kedua adalah trauma. Trauma itu adalah robeknya jalan lahir seperti robeknya vagina, adanya luka episiotomi atau luka potong, kemudian adanya robekan pada serviks. Kemudian T yang ketiga adalah tisu. Tisu adalah adanya sisa plasenta. Karena adanya sisa plasenta menyebabkan uterus itu tidak mampu berkontraksi secara maksimal atau meremas secara maksimal sehingga pembuluh darahnya tetap terbuka dan perdarahan tetap terjadi. T yang keempat adalah trombin. Trombin adalah gangguan pembekuan darah. Biasanya terjadi pada pasien dengan penyakit hemofilia atau penyakit bawaan. Untuk tandanya banyak ya Bu. Tanda yang pertama ada perdarahan lebih dari 500 untuk persalinan normal, lebih dari 1500 untuk persalinan sesar, nadi yang lemah dan meningkat, anemia, pucat, letih, lesu, dan lemah, tekanan darah rendah, pusing, mual, haus, dan juga gelisah. Selanjutnya untuk pemeriksaannya diperiksa HB dan juga golongan darah untuk menyiapkan transfusi darah. Selanjutnya pemeriksaan faktor pembekuan darah untuk mengetahui adanya penyakit hemofilia atau tidak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG. Untuk komplikasinya ada anemia, ada infeksi, ada shock dan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk penanganannya sendiri Bu, ada banyak sekali ya di sini. Yang pertama, memanggil bantuan tim kesehatan pastinya. Menilai atau memastikan pernapasan dan aliran darah lancar. Bila ada shock, dilakukan penanganan shock. Bila ada sesak napas, diberikan oksigen, dipasang infus, memeriksa tekanan darah, nadi dan juga pernapasan serta suhu, melakukan pemeriksaan HB serta golongan darah. Yang selanjutnya memasang selang kencing. Nah, fungsinya selang kencing di sini untuk memperkuat kontraksi uterus atau kontraksi rahim untuk menutupnya pembuluh darah. Yang kesembilan memeriksa kondisi uterus, dipastikan kontraksi uterusnya baik, biasanya ditandai dengan uterusnya teraba kencang, tidak lembek. Selanjutnya menyiapkan transfusi HB. Selanjutnya memberikan obat Bu ya, obat untuk menghentikan perdarahan. Yang ketiga dilakukan kuretase. Untuk pencegahannya sendiri ada 4. Yang pertama, perbaiki keadaan umum ibu. Yang kedua ANC, ibu pastinya sudah melakukan ANC Bu ya. Yang ketiga, persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya menguasai langkah-langkah pertolongan pertama pada persalinan. Sudah Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi gini saya mau tanya, fungsinya USG setelah melahirkan itu apa ya? Ini fungsinya untuk mengetahui sisa dari plasenta. Biasanya USG ini dikhususkan pada ibu dengan kasus konsolusio plasenta. Dengan USG ini dapat diketahui adanya sisa plasenta di dalam rahim sehingga bisa dikeluarkan untuk mencegah terjadinya perdarahan. Kalau plasentanya masih tertinggal berarti kan kontraksi uterusnya tidak maksimal sehingga harus dikeluarkan. Sudah Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Nurse. Terima kasih Bu waktunya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.